Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, para perindu ridho Allah, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang amat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya satu demi satu. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa tetap melanjutkan belajar kita. Biarpun kita berada di tempat yang berbeda-beda, adanya sarana dan prasarana yang telah Allah siapkan untuk tetap sambung. Maka orang yang bodoh yang sesungguhnya adalah tidak menjadikan karunia Allah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang harus kita syukuri adalah biarpun kita berbeda tempat, ternyata di sana ada alat yang memudahkan kita untuk bisa terus sambung, berkomunikasi, berdiskusi. Maka hendaknya itu kita gunakan untuk sesuatu yang Allah senangi, yang Allah ridhoi. Dan saat inilah kita lakukan itu semuanya. Artinya nikmat Allah telah Allah berikan kepada kita dan kita telah menggunakannya untuk kebaikan. Maka ini adalah nikmat lain lagi. Kita menggunakan karunia Allah untuk sesuatu yang Allah ridhai. Ini adalah nikmat lain lagi yang perlu kita syukuri dan sungguh. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama atnaita al nafsik. Tidak bisa menyanjung Allah dengan sesungguhnya kecuali Allah. Sungguh nikmat Allah sangat besar sampai dikatakan kita tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah dengan sesungguhnya. Karena di saat seorang hamba diberi karunia lalu kemudian ujbi wal mira. Di dalam dunia ilmu itu juga ada penyakit-penyakitnya yang menjangkit pada pemilik ilmu. Sehingga pemilik ilmu karena terjangkit penyakit tersebut, maka ia menjadi bermasalah. Yang semula ilmu akan menjadi sebab dia terangkat derajatnya. Dia mulia karena ada penyakitnya dan dia terjangkit penyakit tersebut. Maka ilmunya menjadikan merendahkan dia. Yang pertama dalam judul ini disebutkan minad da'wa fil ilmi. Mengaku-ngaku punya ilmu, merasa paling pintar dan seterusnya. Dan ini adalah kebodohan karena di atas orang yang pandai ternyata masih ada orang yang lebih pandai lagi. Dan tidak boleh dia merasa bahwasanya dia telah sampai kepada puncak kepandaian. Yang benar adalah seseorang tetap menyadari bahwa kalaupun dia pandai itu diberi oleh Allah. Kemudian dia tetap meyakini bahwa Allah Maha Kasih. Seperti Allah telah memberikan kepadaku ilmu, tentu Allah Maha Kuasa memberi yang lainnya. Maka aku nggak perlu untuk mengatakan aku yang paling alim dalam hal ini. Ini dakwah. Mengaku-ngaku bahwasanya dia adalah orang yang paling tinggi ilmunya. Nah, sebetulnya efek buruk daripada mengaku punya ilmu merendahkan orang lain. Menjadi sebab merendahkan orang lain. Biarpun belum merendahkan, tapi mengarah ke sana. Sehingga dalam hadis ini disebutkan tentang kisah Nabi Musa. Jadi belum sempat merendahkan orang lain Nabi Musa. Kan dalam riwayat tersebut hanya sekedar Nabi Musa merasa seperti itu karena layak merasanya. Karena beliau adalah seorang Nabi dan utusan. Disebutkan dalam hadis ini, hadis yang ke-42 an Ubay bin Ka'ab. Dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Nabi bercerita, qama Musa alaihi salam, berdiri Sayyidina Musa alaihi salam, khatiban fi Bani Israel, memberikan kajian ceramah kepada kaum Bani Israel. Fasuila, di tengah diskusi, di tengah ceramahnya ditanya Sayyidina Musa alaihi salam, ayyun nasi a'lam, siapakah orang yang paling alim wahai Nabi Musa? Pokoknya Nabi Musa menjawab dengan hujjah yang beliau yakini karena beliau adalah seorang nabi. Dan seorang nabi dalam keyakinan Sayyidina Musa memang diberi oleh Allah ilmu dan ilmunya dari Allah. Karena ilmu dari Allah,
maka tentu untuk bisa menjadi orang yang paling pintar sangat mungkin. Artinya Sayyidina Musa pun menjawab, ana a'lamu, aku yang lebih alim. Secara akhirnya seorang nabi ya tidak salah. Karena nabi kalaupun tidak tahu dan itu penting pasti diberitahu oleh Allah. Kan begitu. Akan tapi hakikatnya memang tidak boleh seseorang mengatakan dirinya itu alim, lupa bahwasanya yang memberi itu adalah Allah. Di sini Sayyidina Musa alaihissalam mengatakan ana a'lam. Dan pertanyaannya wajar, siapa yang paling alim di sini? Ana a'lam. Aku alam, aku adalah paling mengerti, kata Sayyidina Musa. Dan ini berlaku kepada seorang guru pada murid-muridnya. Biarpun pada sesungguhnya sang guru adalah lebih alim dari muridnya. Kemudian murid bertanya, guru siapa yang paling alim di tempat ini? Ya zahirnya adalah sang guru lebih alim. Kan begitu. Sang guru lebih alim. Dan dosa kalau ngomong begitu. Akan tapi dikhawatirkan bahwasanya mengaku bahwasanya dia lebih alim itu menjadi sebab merendahkan orang lain. Sehingga mengaku-ngaku seperti itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan ini pada Nabi Musa tidak sampai Nabi Musa merendahkan orang lain. Akan tapi Sayyidina Musa mengatakan yang demikian itu ya karena dia seorang nabi. Dan dia mendapatkan wahyu. Jadi waktu mengatakan anak alamu, aku lebih alim dari yang lainnya, itu ada hujahnya karena beliau seorang nabi. Dalam hal ini pada hakikatnya juga tidak disalahkan karena memang beliau adalah paling alim saat itu. Sesuai dengan apa yang ia sadari, yang beliau sadari dan beliau ia ketahui. Yang beliau ketahui. Karena seorang nabi. Dan semua adalah memang waktu itu ketemu di kaum Bani Israel dan seterusnya, kaum Fir'aun dan seterusnya. Yang memusuhi kebenaran dan seterusnya. Dan yang paling alim adalah secara dohiri adalah Sayyidina Musa AS. Jadi nggak salah di saat ngomong semacam itu. Dohirnya semacam itu. Tapi ternyata ditegur oleh Allah. Fa'ataballahu. Kemudian Allah mengingatkannya. Mengingatkannya. Artinya tidak sepantasnya ngomong seperti itu. Dan bukan dianggap sebagai dosa pelanggar maksiat dan sebagainya. Karena waktu Sayyidina Musa mengatakan demikian ada hujahnya karena seorang nabi. Seorang nabi. Fa'adallahu alaihi, kemudian Allah mengingatkan Sayyidina Musa atas omongannya tersebut. Itu lam yarudda al-ilma ilaihi, karena di saat dia menjawab begitu tidak mengembalikan kepada Allah. Lam yarudda ilaihi, tidak mengembalikan kepada Allah. Tidak mengatakan Allahu a'lam, tapi mengatakan ana a'lam. Allahu a'lam. Nah, ini pendidikan sebetulnya yang dihadirkan bagi Nabi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, tidak lakukan. Nah, di sini jangan sampai ada kesan bahwasanya kita menyalahkan Sayyidina Musa. Nabi Musa dianggap sebagai salah. Bagaimana seorang nabi bersalah? Oh tidak. Pertanyaannya adalah ayun nas. Manusia yang paling alim. Maka Nabi Musa mengatakan, aku sesuai dengan pemahaman Sayyidina Musa karena seorang nabi. Dan tidak mengembalikan kepada Allah, sementara Allah lah yang maha tahu segala-galanya. Nah, jadi seperti itu. Di saat dalam diskusi biasa ya, memang Nabi Musa mengatakan yang paling tahu. Siapa yang paling tahu dalam hal ini? Aku lebih tahu. Kan wajar ngomong aku lebih tahu. Seorang arsitek mengatakan, aku lebih tahu tentang bangunan ini. Sah saja. Aku lebih tahu tentang bangunan ini. Dan wajar saja. Di saat tidak sampai merendahkan pada orang lain. Dan Sayyidina Musa belum sampai merendahkan orang lain. Akan tetapi, cara yang seperti itu, kebiasaan orang mengatakan dirinya lebih tahu dari yang lainnya. Itu umumnya menjadikan merendahkan orang lain, sehingga dikasih tahu susah. Ini yang bahaya. Maka diingatkan. Maka tidak pantas dari kita mengaku-ngaku dengan ilmu dan sebagainya, sombong dengan ilmu. Itu tidak diperkenankan. Karena pada akhirnya menjadikan sebab orang merendahkan orang lain. Mungkin dia merasa ahli fikih sehingga merendahkan orang lain kayak tidak ngerti fikih. Mungkin dia ahli falsafat, ahli ilmu lughah, ilmu nahwu, ahli ilmu. Itu kesombongan dengan ilmunya. Itu yang tidak disenangi oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah orang sombong, yaitu tidak merendahkan orang lain. Tapi mohon difahami bahwa di sini bukan berarti Sayyidina Musa masuk wilayah kesombongan tersebut, tidak. Belum sampai ke sana. Cuman di saat ditanya, beliau adalah merasa dirinya memang seorang nabi, layak mengatakan ana a'lamu, aku lebih tahu. Pun demikian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, melalui lisan ditegur oleh Allah seperti yang dikabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui ditegur Allah, fa'ataba. Allah mengingatkannya. Baik. Ini seorang nabi saja tidak boleh seperti itu, bagaimana dengan kita?
mengatakan kita seolah paling tahu tentang dunia fikih, sehingga setiap ada orang ngomong fikih disalahkan. Nah ini, jadi nggak terima setelah ada orang ngomong. Apalagi kalau kita bodoh, bagaimana kita komentari orang alim dengan dalih khut, kita kritis dan sebagainya. Kita seolah mengatakan lebih hebat, kita lebih tahu ilmu. Merendahkan orang kan al-kibru batarul haqqi. Hancurnya manusia ada di saat dia sombong, dan sombong adalah membatasi batarul haqqa, memangkas sampainya kebenaran, tidak bisa terima kebenaran. Ghamtun nas, merendahkan manusia. Maka biasanya kalau orang merasa diri lebih alim akan mudah merendahkan manusia. Ini bahayanya. Maka ini tercela. Siapapun Anda, hei ahli fikih, karena mungkin bertahun-tahun Anda belajar ilmu fikih, jangan mengatakan aku lebih alim dari yang lain. Yang menjadikan Anda sombong. Ahli Quran, ahli yang lainnya. Nah ini, jangan sampai kita masuk wilayah kesombongan yang itu menjadikan sebab kita direndahkan oleh Allah. Mengaku lebih alim, merendahkan yang lainnya. Kehancuran, kebodohan. Baik, kemudian kita masuk hadis yang selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah bersabda, inna amdharri ilallahi al-aladul khasimu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Al-alad diartikan oleh Ibnu Hajar, al-aladdu bitasydid al-aladdu. Al-aladdu bitasydid dengan dalnya bertasydid. Ay asyaddidu fil khusumati, yang keras di dalam berselisih. Setiap ada perbedaan pasti dia yang paling keras. Jadi memang wataknya watak begitu. Watak berdebat, watak membantah, watak nyangkal. Itu watak buruk. Hati-hati. Coba Anda pernah menemukan mungkin di sebuah waktu ada sekolah dulu di kelas, ada orang yang hobinya debat. Kalau tidak debat bukan dia lagi. Mana ada yang senang orang demikian itu? Itu hobi yang jelek. Debat, kalau tidak debat tidak sportif. Dan kita juga mengalami waktu belajar itu ada dia. Kalau tidak debat dan dia debat, dikit debat. Nggak ada gunanya kadang. Membuat hati retak. Membuat hati berjauhan. Kemudian al-khasimu bikasri shadi wa huwa alladhi yahujju man yukhasimuhu. Setiap berbeda ada pasti dia mendebat. Dia mendebat kayak yukhasimu. Jadi ada model yang semacam itu. Perbedaan ada di antara para ulama pun, perbedaan ada. Tetapi perbedaan tidak menjadikan mereka berdebat. Perbedaan akan, tapi mereka biasa dengan saling bertanya, tafahum. Kalau misalnya di diskusi khiwar hadi, satu diskusi yang tenang atau yang disebut dengan tafahum, bagaimana agar bisa sampai kepada pemahaman terhadap pemahaman orang lain, memahami pemahaman orang lain, tidak terjadi pertentangan perselisihan. Cuma kadang sebagian orang membuat sebuah tradisi, berantem, berdebat, ribut, seolah menjadi orang paling alim. Sampai suatu ketika kita melihat satu orang menukil fatwa, mengeluarkan fatwa dalam bahasa diskusi ilmiah itu, membahas permasalahan fikih dan sebagainya. Itu di saat menyampaikan pendapatnya di debat orang lain, marah dengan memukul meja. Ini adalah pendapatku yang aku pertahankan sampai aku mati. Wah, jeder begitu. Astagfirullah. Budaya apa yang semacam itu? Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu di saat selesai paham dengan seseorang berdebat, beliau berkata, semoga kebenaran ada di lisannya, supaya aku tambah ilmu satu. Artinya gini, kalau seandainya kebenaran ada pada lisan lawan, dia bersyukur, berarti tambah ilmu satu. Bukan semoga kebenaran pada lisannya. Artinya gini, di saat menemukan kebenaran pada mulut lisannya bergembira. Kenapa? Berarti aku tadi salah, telah dibenarkan. Begitu mudahnya menerima. Siapa yang dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri atau siapa? Salah satu imam. Dua imam itu berdebat. Yang satu, pokoknya perdebatan. Sehingga saking debatnya, debat cantik, debat indah, bukan debat permusuhan, diskusi. Ya. Diskusi
Dalam diskusi itu ternyata memang hujah lawannya itu sangat kuat. Dan tujuannya adalah untuk bisa mengambil satu pendapat yang sama untuk bisa seiring, tidak perlu berpisah berbeda. Anggap saja contoh imam yang pertama mengatakan menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Seorang mujtahid yang kedua menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Ini terjadi pada zaman dulu. Dan memang contohnya masalah wudhu ini. Terjadilah diskusi. Si A mengatakan batal wudhu, si B mengatakan tidak batal wudhu. Menyentuh istri, menyentuh perempuan. Termasuk istri dalamnya. Yang pertama menyentuh batal wudhu, yang kedua menyentuh tidak batal wudhu. Yang pertama menyentuh batal wudhu seperti madhab Syafi'i. Diskusi-diskusi hebat dengan keindahan, memang tidak ada titik temu. Semua dengan hujahnya. Dan semua dengan yang A dengan hujahnya bahwa menyentuh perempuan dan batal wudhu, si B dengan hujahnya bahwasanya menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Berdebat-debat dengan sembut, selesai berpelukan pulang. Ternyata sampai di rumah mereka berdua tidak bisa bertemu pendapat, tetap berselisih pendapat. Kenapa? Rupanya si A yang semula mengatakan bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudhu, berubah menjadi mengatakan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu karena merasa puas dengan hujah lawannya. Yang semula mengatakan membatalkan wudhu menjadi tidak membatalkan wudhu. Si B yang semula mengatakan tidak membatalkan wudhu, ternyata alim si B ini kemudian karena mendengar hujah lawannya dengan khusyuk, khudu, lalu dia mengatakan bahwa ternyata yang benar pendapat lawannya. Kemudian pulang mengatakan bahasanya menyentuh perempuan adalah membatalkan wudhu. Jadi lihat, begitu mudahnya mengambil pendapat orang lain sesuai asalkan dianggap itu benar, tidak ada kesombongan. Dan terjadi pada ulama terdahulu. Bukan hari ini debat, coba Anda di kelas kalau lihat orang gaya debat, bukan menarik. Sekarang dia di media seolah-olah, wah, semuanya jadi pendebat semuanya. Semuanya jadi mendebat. Debat ini, debat itu, Masya Allah. Dia akan menyesal pada akhirnya. Dan tidak menarik, tidak menggugah hati. Berapa banyak orang yang, tolong wahai orang yang suka debat di media-media itu. Debat apapun Anda. Berapa banyak orang yang rusak hatinya gara-gara Anda ini. Yang biasa debat-debat itu. Tafahum. Kita duduk manis untuk memahamkan sebagian permasalahan. Sekarang sering debat di media, ustaz dengan ustaz berdebat ini tuh. Berapa banyak orang dihancurkan menjadi sebab permusuhan orang awam. Debat ilmiah kadang di antara orang alim yang menilai adalah orang alim juga. Ini sekarang yang nilai orang awam. Sehingga orang berani nilai ulama. Ulama dicaci maki olok-olokan. Ayo. Oh, dicatat kalimat kami ini. Kami sedih dengan kejadian di akhir hari ini. Kenapa harus? Ini kan kebenaran harus ditegakkan. Apakah dalam zaman dahulu tidak ada kebenaran ditegakkan? Apakah orang dulu tidak pernah menegakkan kebenaran? Ayo, apakah Anda saja menegakkan kebenaran? Atau menyampaikan kebenaran? Atau menjelaskan kebenaran? Hanya saja yang dulu ada. Dulu ada dan mereka punya contoh cara yang baik. Para imam mujtahidun. Nggak perlu sombong ulama dua mengatakan ini adalah karena Al-Quran harus dipertahankan yang hadis Nabi. Ini adalah kebenaran harus diperhatikan. Nggak boleh, harus lagi berbeda dengan ini, harus dihancurkan. Tidak sampai berkata begitu mereka. Anda mendengar apa coba kalau Anda seandainya bertanya satu lebih satu. Akan kami tunjukkan, ya itulah contohnya. Bahwasanya ini orang sedang debat, sedang ribut. Hati mana yang bisa tertarik dengan itu semuanya? Setiap kelompok menjadi semakin fanatik dengan kesombongannya. Kelompok yang pun fanatik dengan kesombongannya. Saling merendahkan dan sebagainya. Ya, ini. Abu Qadir Rijal. Kalau memang Anda meyakini kebenaran yang Anda yakini selama ini sebagai sebuah ilmu atau kajian ilmu, maka Anda bisa menyampaikan. Dan kemudian kita harus tahu kok sepanjang ini adalah bukan sesuatu yang harus disepakati. Dalam keyakinan kan harus ada sepakati atau tidak dan sebagainya. Ada pun tidak terlalu kencang-kencang yang semacam itu. Menjadi sebuah kebodohan kalau ternyata kami madhab Syafi'i mengatakan, pokoknya mengatakan batal wudhu adalah kebodohan karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya salah. Ini kan wilayah bukan masalah qat'iyat, masalah-masalahnya orang tidak boleh berbeda pendapat. Apalagi selama ini didebatkan bukan masalah seperti itu, bukan masalah Tuhan Maha Tunggal. Nabi Muhammad utusan yang nggak boleh berbeda pendapat di antara kita. Quran kalamullah, bukan itu.
Hanya bermasalah apa coba didebatkan panjang lebar. Cuman dikhawatirkan betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yumari abihi sufaha, itu ada orang untuk mendebat, untuk membodai orang bodoh, untuk bisa dianggap lebih hebat di antara yang lainnya. Kesombongan ingin kayak iblis. Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari. Musibah, problem. Na'udzubillah. Bahkan kadang kita harus menahan lisan kita untuk mengomentari sesuatu. Karena apa? Komentar itu ditunggu orang untuk menjadi bahan permusuhan. Subhanallah. Sekarang banyak orang-orang menjaring kebaikan. Akan tapi menjaring duri untuk nusuk orang lain. Kesalahan orang bisa ambil kemudian untuk jadikan adu domba. Kami tentu banyak kesalahan. Kalimat yang kami ucapkan tentu banyak salah. Cuman ternyata di sana bukan ada 3 model manusia. Ada yang mencari kebenaran di balik omongan kami. Ada orang yang mencari kesalahan, kebenaran omongan kami, tapi untuk dijadikan menghancurkan orang, untuk dijadikan membuat permusuhan, sehingga dipotong kalimat kami untuk diadu dengan orang lain bahasa menurut Buya Yahya Anda begini, padahal saya tidak pernah seperti itu. Dan ada orang yang mendengar omongan kami mencari kesalahannya saja, dan tentu ada, pasti ada banyak kalau Anda mencari kesalahan saya. Ini. Tapi yang lebih serem, yang serem ini coba serem mencari kesalahan. Oh ya serem. Tapi yang tadi itu, omongan kami adalah omongan benar. Cuman omongan kami kadang berbeda dengan tokoh lain, ustadz lain, sehingga ini diadu seolah-olah kami bermusuhan dengan mereka. Ini pengadu domba. Fitnah. Itu ini Allah, maka kami tidak perlu berkomentar. Kami dengan Allah kok selesai. Sampai suatu ketika ada berkata, Buya, apakah pernah tidak perlu? Yang bela Allah, kenapa kok kita pusing? Masa saya masuk wilayah semacam itu? Bisa ada orang menfitnah kami, memotong kalimat kami, lalu kami diadu domba. Masa Buya dianggap saya mencaci ulama sana, saya meredakan ulama ini, saya meredakan. Tidak pernah di hati kami yang demikian itu. Kalau omongan kami kepleset salah, iya tentu banyak. Tapi kan paling tidak, kalau memang ya ada pertanyaan kepada kami, selesai tabayun. Nah ini yang harus diperhatikan dalam dunia apa namanya, berdebat ya, jangan masuk, kita masuk salah kesombongan, sombong, naudzubillah. Bukankah iblis sombong itu dengan kesombongan dia hancur, runtuh, sombong, runtuh. Baik, kemudian selanjutnya ini adalah model-model manusia ya, tolong hindari Anda. Hindari Anda untuk menjadi orang-orang yang seperti itu. Model berdebat itu dalam rumah tangga pun juga sama, gayanya memang begitu. Kalau ada debat bukan dia lagi, sama istri urusan ini debat selalu berbeda. Padahal bilang oh ya marhaba, oh ya wahai istriku, wahai suamiku, selesai. Cuma ini begini kenapa? Kalau bukan begitu nggak enak. Maka sekarang ayo kita tata, jangan biasa dengan debat. Kalau dalam dunia ilmiah sekalipun, wajar itu bila tiyasan, debat dengan cara yang baik itu adalah ujung, akhir. Bil hikmatul wa'adatul hasanati wajar itu bila tiyasan. Dengan kelembutan, dengan pun hikmah, kelembutan. Sampai nanti debat dengan cara yang baik. Bukan debat itu pun sifatnya adalah bagaimana kita saling memahamkan orang lain. Menyampaikan hujah-hujah kita. Baik, ini orang yang tidak disukai oleh Allah punya sifat semacam itu. Na'udzubillah. Ingat, dan kebetulan ini sangat tepat ini dihadirkan di zaman ini hadis ini. Yang memang subhanallah hari ini lihat di media berantem teman-teman. Dan sering kami pun diajak untuk masuk wilayah tersebut, tidak. Kami tidak akan masuk wilayah tersebut. Ini kan kebenaran, iya. Ada kebenaran memang harus diucapkan, tapi ternyata tidak di medan itu. Saya punya medan sendiri. Ini medan majelis ilmu. Saya tidak mau wilayah. Saya juga menjelaskan kebenaran kok. Saya menerangkan kebenaran, tapi saya tidak urus wilayah itu. Kita punya medan sendiri, hamba Allah, kita ada medan-medan yang jelas. Bukan medan-medan yang mengkhawatirkan. Selama ini medan berdiskusi di media. Orang awam berkomentar menjelekkan kiai, coba. Menjelekkan ulama. Menjelekkan ustaz. Menjelekkan tokoh. Hari ini. Apakah Anda akan masuk wilayah mereka? Hamba Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Menjaga lisan kita.
dari mendebat, diskusi. Suami istri, Masya Allah. Menjaga suami istri jangan biasa berdebat. Dengan saudara berdebat. Ini kalau dalam rumah tangga menjadi sebab tidak enak. Sampai seorang istri berkata, waduh suamiku sudah keras kepala. Pasti, apa aja disalahin. Salah-salah. Sehingga gaya mendebat itu, sehingga gaya menyalahkan orang. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Dikit-dikit salah. Istri masa sudah susah payah dan sebagainya. Hanya kurang garam sedikit saja langsung disalahin. Kenapa sih kok tidak bisa ngomong, enak sekali. Tinggal minta garam sedikit. Nambah sendiri dan sebagainya. Tanpa harus, ini masakannya kurang asin atau kasinan segala macam. Ini kan bahasa mendebat itu kan nggak indah itu. Dia tersinggung sudah capek dari tadi kok. Berbeda sih. Ini model begini nih ada. Kemudian apa? Di dalam lingkup keluarga. Rebutan waris, tuh lihat. Yang paling ramai dalam urusan waris manusianya ya dia. Tenang-tenang tiba-tiba mengangkat suara. Nah ini, debat. Dunia ilmu dia suka mencaci maki, bikin ribut. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini hati-hati. Itulah yang abghadur rijal. Orang yang paling tidak disenangi oleh Allah. Al-aladul khasim. Al-aladul khasim. Orang yang kalau berselisih itu bermusuhan itu, wah. Menjadi sebab berdebat, berhujah. Waduh, kadang-kadang sampai dengan cara yang benar atau tidak benar. Maka itu tidak disukai oleh Nabi SAW. Hadis selanjutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Mira' debat di dalam Al-Qur'an adalah kufur, kekafiran. Kufur ini bisa sama dengan kufur hakiki, kafirnya mira' di dalam hal yang seharusnya tidak boleh dimira'. Mira' itu mendebat, mempermasalahkan, mempertanyakan. Mempertanyakan tapi sifatnya bentuk pengingkaran. Kalau bertanya boleh. Apa artinya ini aku belum paham sah. Tapi kalau saya mengatakan, kok begini sih Al-Quran? Hati-hati. Kok begitu sih isi Al-Quran? Kok kayak nggak adil sih? Lidzakari mithlu hadzil unsayayn waris. Kok kayak, jangan begitu. Hati-hati. Hati-hati itu yang dimaksud mira' kufrun adalah kafir yang semacam mempermasalahkan di dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada permasalahan. Kalaupun ada sesuatu itu karena kesalahan. Kalau ada menurut kita ada sesuatu yang tidak tepat, itu bisa jadi kesalahan pemahaman, penafsirnya atau kesalahan pemahaman kita. Jangan menyalahkan Al-Quran. Hati-hati. Dan pada zaman nanti ada orang yang sibuk meributkan dalam hal ini. Mira' fil Quran. Apa namanya? Jidal. Al-mira' fil Quran. Sehingga tidak ada berita Al-Quran kalau dipermasalahkan. Mempermasalahkan. Ini problem. Tidak ada baiknya orang-orang seperti itu. Maka dari itu, hai hamba Allah, kami ingatkan, jika Anda mendengar berita tentang Al-Quran, kemudian Anda bisa fahami, amalkan. Jika ternyata Anda belum paham atau janggal menurut Anda, segera Anda bertanya. Jangan disimpan di hati Anda berlarut-larut, karena itu akan menjadi sebab pengingkaran kepada Al-Quran, menuduh Al-Quran. Sehingga kami mendengar sedih sekali, ada seorang muslimah katanya. Mungkin tergolong dia adalah kayak orang yang dikenal di masyarakat. Sehingga dia baca Al-Quran sambil baca terjemahannya. Itu terjemahannya penuh dengan coretan. Coretannya apa? Apaan nih maksudnya? Maksudnya mempertanyakan, apa ini Quran kok gini? Subhanallah, baca Al-Quran bukan untuk mencari istinjal, bukan untuk mencari diturunkannya pemahaman oleh Allah kepadanya. Tidak. Ternyata mengoreksi. Jadi tadi sih tanda ini apaan? Dicoreti warna merah, tinta merah. Allah. Na'udzubillah. Kalau ada di antara yang mendengar punya kebiasaan semacam ini, tobatlah, takutlah kepada Allah, ya Allah, Tuhanmu Maha Kasih. Jika biasakan dengan cara semacam baca Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran untuk diberi pemahaman oleh Allah. Nanti Allah beri pemahaman. Yang menjadi masalah adalah membaca Al-Quran sambil kayak ngoreksi. Al-Quran dan koreksi. Kalau kita menganggap sesuatu makna dalam Al-Quran tidak sesuai, maka kita perlu bertanya dengan segera. Karena bukan Quran yang salah, bisa saja pemahaman yang kita baca atau pemahaman kita. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan biasa mempermasalahkan yang ada di dalam Al-Quran. Na'udzubillah. Termasuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga
Para ulama punya adab, kalau hadis Nabi berbeda cara menyikapinya. Misalnya ada hadis Nabi SAW, itu misalnya kalau ada janggal dipertanyakan, apakah betul itu dari Nabi SAW. Kemudian setelah, kalau dia betul, insahal khabar, kalau benar, tentu maknanya lain, ada ditafsiri yang sesuai dengan syariat. Tidak serta-merta menolaknya begitu saja, tapi tidak pernah langsung mendahulukan keraguan. Bahasa, itu kan tidak benar lagi nih. Masya Allah. Tapi ada manusia hati adalah digelapkan oleh Allah. Na'udzubillah. Semoga hati Anda jernih, hati Anda bersih, sehingga mudah mendengar Al-Quran, sehingga sampai kalau sudah hati bersih, orang baca Al-Quran mungkin dia tidak paham bahasa Arab, Allah berikan pemahaman yang khusus dalam hatinya. Ini baik. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, as-Sahahu, dan dianggap oleh Sahih oleh Imam Hibban. Dan Masya Allah, sampai di sini insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat, indah di dunia, dan juga indah nanti di akhirat di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Baik, mungkin ada sampai di sini ada hal yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab.